Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih sudah menonton video ini. Video ini nggak perlu di-subscribe, apalagi teaser guys, tonton saja. Let's go, enjoy, relax, and stay focused this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat tutor? Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat tutor, alhamdulillah kita ketemu lagi setelah sekian pekan kita mengisi materi inisiasi yang ke-6. Sekarang tidak terasa kita sudah masuk hampir ke penghujung pertemuan kita di tutorial online dalam mata kuliah analisis kasus bisnis ini. Sahabat tutor, dalam pertemuan ke-7 ini sahabat tutor, saya harap sahabat tutor jangan lupa untuk mengisi angket, ya istilah sesuai dengan kondisi objektif, sesuai dengan fakta yang terjadi dalam proses pembelajaran kita ini sahabat tutor. Saya harap sahabat tutor dapat mengisi angket dengan baik, dengan jujur, dan itu akan memberikan evaluasi terhadap tutor sendiri, di mana nanti tutor akan memberikan edukasi, memberikan pembelajaran yang lebih baik lagi. Oke sahabat tutor, dalam pertemuan ke-7 ini kita akan membahas tentang manajemen pemasaran. Bahwasanya sangat penting sekali kita memahami tentang pemasaran di dalam sebuah bisnis. Karena apa? Karena pendapatan, penjualan, uang masuk dari sebuah perusahaan untuk mendapatkan sebuah keuntungan itu diawali bagaimana pemasaran perusahaan itu sendiri. Baiklah sahabat tutor, kita mulai tutorial online kita ini dengan bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah sahabat tutor, dalam pertemuan manajemen pemasaran yang perlu kita bahas adalah bagaimana kita memetakan segmen-segmen pasar, ya.
Apa itu segmen-segmen pasar? Segmen-segmen pasar itu sahabat tutor adalah bagaimana kita memilah dan memilih pasar yang heterogen ke dalam kelompok-kelompok pasar yang homogen. Ya, jadi kita penting sekali sahabat tutor ya. Kenapa? Karena di dalam sebuah kasus atau praktik bisnis, perusahaan itu harus memutuskan beroperasi dalam pasar yang apa, pasar yang bagaimana. Ya, contoh misalnya, apakah fotokopi pembukaan sebuah fotokopi ataupun usaha fotokopi itu cocok dibuka di perumahan, ya. Maka harus kita pilih bahwasanya usaha untuk fotokopi itu tidak cocok kita buka di daerah perumahan atau daerah-daerah yang dikatakan tempat tempat untuk orang beristirahat, misal di hotel atau di villa, kan tidak cocok. Karena apa? Karena bahwasanya orang yang menggunakan jasa fotokopi ya, jasa untuk beli ATK itu biasanya di daerah perkantoran ataupun di daerah sekolah-sekolah. Nah, ini yang sangat perlu pelaku bisnis untuk memetakan segmen pasar yang baik agar agar usaha yang dijalaninya, agar bisnis yang akan dilaluinya itu dapat berjalan dengan baik, lancar, sehingga tepat pada sasaran. Nah, untuk memilih pasar sasaran dan melayani mereka dengan baik, banyak perusahaan yang menerapkan pemasaran segmentasi, yaitu dengan cara bagaimana dia melihat target pasar. Apa target pasarnya? Nah, untuk target pasar kita banyak macam-macam sahabat tutor. Bisa melihat target pasar itu dari golongan milenial atau golongan orang dewasa ya, atau berdasarkan umur ataupun berdasarkan eh, apa namanya sebagai kelompok-kelompok kelompok-kelompok dalam sebuah masyarakat. Nah, ini sangat penting sekali agar apa? Agar produk yang kita jual ataupun produk yang akan kita pasarkan itu sesuai dengan targetnya. Nah, dalam memilah segmen pasar, sahabat Store, itu ada beberapa tingkatan. Yang pertama yaitu tingkat segmen. Nah, tingkat segmen ini merupakan kelompok atau bagian besar dari suatu pasar yang dapat diidentifikasi di karakteristik. Nah, jadi perusahaan menerapkan pemasaran dari segmen menyadari bahwa konsumen itu berbeda-beda sebetulnya dalam keinginan, dalam status sosial, dalam perilaku, bahkan dalam lokasi dan kebiasaan mereka. Jadi, perusahaan menerapkan pemasaran segmen ini tidak akan menyesuaikan produk ataupun program komunikasi pemasaran untuk setiap pelanggan secara individual. Sebaliknya, perusahaan berusaha untuk memisahkan beberapa segmen yang besar yang membentuk pasar tersendiri. Misalnya, sebuah perusahaan pasta gigi mungkin mengidentifikasi 3 segmen yang luas, yaitu pembeli yang menginginkan gigi putih, atau pembeli yang ingin napas segar, dan atau pembeli yang ingin gusinya lebih kuat. Nah, ini harus kita bisa memilah. Nah, jadi pemasaran yang segmentasi merupakan titik tengah antara pemasaran massal dengan pemasaran individual. Dalam ini target pasar yang menjadi bagian suatu segmen diasumsikan cukup berupa dalam keinginan dan kebutuhan mereka, tetapi tidak sama dengan persis. Beberapa anggota segmen menginginkan kelengkapan tambahan dan manfaat yang tidak terdapat dalam penawaran, sementara anggota yang lain tidak keberatan melepaskan sesuatu yang tidak begitu mereka inginkan. Misalnya, sebuah rumah sakit menetapkan pasiennya dalam segmen kelas atas, kelas menengah maupun kelas ekonomi. Ya, jadi kalau kita BPJS biasanya ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Misalnya untuk rumah sakit yang VIP mungkin diberikan fasilitas yang sangat lengkap. Baik itu kamar mandinya satu, ada sofa, mungkin kalau kelas 2 atau kelas 1 tempat bednya 2, kalau VIP tempat bednya satu. Ataupun kalau kelas 2 itu ada tempat bednya 3. Nah, seterusnya sahabat tutor, ini yang akan memilah segmen pasar. Nah, ya, jadi ada permintaan-permintaan khusus bagaimana kita melayani rumah sakit di dalam menargetkan sebuah pemasaran, maka dia harus memetakan agar tidak semua pasien itu dimasukkan dalam ruangan sama. Untuk pasien-pasien yang VIP, pasien-pasien yang memiliki
uang, memiliki dana, itu mereka bisa memilih pelayanan yang lebih maksimal dengan memilih kelas-kelas yang bagus, kelas-kelas yang tinggi. Nah, sementara pasien yang kelas menengah itu bisa memilih kelas 1 atau kelas 2, ataupun pasien yang tidak eh, dalam kategori kelas bawah itu bisa memilih kelas 3 atau kelas ekonomis. Kemudian bagaimana segmen pasar ini juga melihat dari tingkat ceruk. Nah, ceruk ini merupakan bagian kecil dari suatu segmen pasar yang kebutuhannya tidak dilayani secara baik oleh pemasar sebab mereka menginginkan manfaat yang sangat spesifik. Berbeda dengan segmen pasar yang biasanya jumlah cukup besar, ceruk pasar ini cukup kecil. Sebagai gambaran di antara segmen, yaitu pembeli kendaraan terdapat subsegmen ceruk, yaitu menginginkan jenis mobil yang sangat spesifik. Bahkan pembelinya biasa memesan sesuai dengan keinginannya. Contoh, orang yang ingin beli mobil Ferrari ataupun Rolls Royce, itu tidak banyak orang yang memiliki ataupun menginginkan mobil ini. Karena apa? Karena jelas mobil ini langka. Yang kedua memang harganya sangat ekspensif sekali. Dan yang ketiga itu tidak mudah untuk mendapatkannya. Ya, jadi biasanya orang-orang itu membeli mobil-mobil seperti yang langka ini Ferrari dan Rolls Royce itu tidak sembarang orang yang bisa membeli. Ya, jadi kita harus memasarkannya melihat ya karakteristik orang itu mengerti mobil atau tidak, terus kemampuan mereka. Sementara spesifik kedua itu banyak mobil-mobil itu yang menjadi perusahaan otomotif, misalnya mobil-mobil yang sering dipakai ya, dipakai di Indonesia, contoh misalnya seperti Toyota, Honda atau General Motor itu masuk pasar. Ini biasanya mobil-mobil yang sering ya atau menjadikan mobil yang digunakan secara massal oleh masyarakat. Kemudian untuk segmen pasar kita bisa melihat dari tingkat lokal. Nah, tingkat lokal ini sahabat tutor, itu kita melihat bagaimana kebudayaan mereka, culture mereka, kebiasaan mereka, ya. Terus kita sesuaikan. Nah, contohnya misalnya pemimpin orang suka baca koran ya, orang Jawa Timur suka baca ya belilah Jawa Pos. Atau masyarakat di situ suka misalnya makan getuk ya, itu kita jualan getuk. Kita lihat juga segmen pasarnya, jangan kita jual masakan misalnya masakan khas eh, Aceh, misal kita jual di masakan Jawa, ini mungkin nggak cocok ataupun sebaliknya ya. Karena kenapa? Karena kultur atau kearifan lokal budaya mereka tidak biasa memakan makanan-makanan dari budaya lain. Nah, ini juga kita lihat, jangan kita membawa suatu produk yang khas dengan kultur kedaerahan, tetapi kita jual di daerah lain. Itu juga sangat sulit kita bisa memasarkan atau barang kita juga bisa laku. Kemudian kita juga bisa melihat dari tingkat individual. Tingkat individual ini, sahabat tutor, itu bisa dilihat dari selera, sahabat tutor, keinginan. Yaitu suatu produsen merancang produksi mereka sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Misalnya, ya penjahit baju ya, sahabat tutor, penjahit baju, ya tentu ditanya apa keinginannya. Biasanya ini untuk perusahaan-perusahaan jasa yang sifatnya custom. Ya, yang dipesan dulu sahabat tutor, tidak bisa langsung dicetak secara massal. Ataupun juga dengan perkembangan teknologi memungkinkan pemasar mempertimbangkan untuk kembali kepada apa yang disebut dengan pembuatan pesanan massal atau mass customization. Nah, mass customization ini adalah kemampuan mempersiapkan produk yang dirancang secara individual dengan basis massal untuk memenuhi setiap keinginan pelanggan. Sebagai contoh, sebuah perusahaan pengembang perumahan menerima layanan untuk pemesanan rumah dengan desain khusus. Ya, contoh perumahan-perumahan seperti Citra Garden ya, ataupun Citraland, mereka membuat custom misalnya rumah hunian layak di perdesaan konsep. Jadi mereka membuat sebuah perumahan dengan view ataupun dengan budaya perdesaan, tapi tidak bisa dibuat satu-satu. Nah, jadi dibuat secara massal
dengan mencari customer yang mempunyai keinginan yang sama, yaitu suka view perdesaan. Selanjutnya sahabat tutor, kita bicara tentang bagaimana dasar-dasar melakukan segmentasi. Apa sih dasarnya? Di dalam buku Manajemen Pemasaran EKMA 4216 Modul 3, sahabat tutor bisa baca. Kalau sahabat tutor punya bukunya bisa lihat di buku sahabat tutor di modul 3 itu mengenai bagaimana dasar-dasar melakukan segmentasi ya. Dalam melakukan segmentasi pasar, beberapa pemasar mencoba memilah segmen dengan mengamati karakteristik konsumen. Jadi mereka biasanya menggunakan ciri-ciri geografis ya, demografis, kohort, psikologis, psikografis ya. Kemudian mereka melihat apakah segmen-segmen tersebut menunjukkan respon yang berbeda terhadap suatu produk ya. Jadi kalau kita lihat bahwasanya dasar-dasar kita dalam melihat segmentasi itu kita harus lihat dari pertama yaitu segmen geografis. Apa itu segmen geografis? Yaitu dikelompokkan berdasarkan unit geografis, atau desa, kota, wilayah, provinsi, negara maupun iklim. Ya nggak mungkin kita jual makanan-makanan western tapi di desa-desa ya, di tempat daerah pedesaan yang sangat kental sekali dengan makan makanan tradisional. Ini sangat tidak mungkin ya. Nah, terus di kota, kita menjual misalnya alat tradisional. Itu juga sangat susah sahabat tutor ya. Kita jual di daerah perkotaan yang sifatnya tradisional. Biasa orang-orang kota suka yang praktis, yang suka yang serba cepat ya. Nah, terus kita bicara juga wilayah, provinsi dan negara ya. Bahwasanya Indonesia kita ketahui sahabat tutor itu memiliki kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang yang dianggap memiliki karakteristik yang sama. Beberapa masyarakat yang tinggal di pedesaan juga dianggap memiliki karakteristik yang sama. Jadi, masyarakat yang tinggal di pedesaan di Kabupaten Madiun kita anggap sebetulnya karakteristiknya sama dengan masyarakat di daerah Kabupaten Kediri. Masyarakat elit tinggal di kawasan Pondok Indah, Jakarta, itu juga mempunyai karakter yang sama dengan masyarakat elit yang ada di daerah Darmo, Surabaya. Jadi orang-orang kaya yang ada di ibu kota itu biasanya memiliki selera yang sama. Misalnya mereka suka-suka barang-barang mewah ataupun barang-barang yang teknologi tinggi. Sementara masyarakat desa suka mereka makan yang sederhana, makanan-makanan yang ya ataupun alat-alat yang sederhana yang penting murah. Nah, ini juga bisa kita lihat dari segmen eh, geografis. Lalu kita juga bisa lihat dari segmen demografis. Nah, demografis ini kita memilah-milih berdasarkan usia ya, ini lebih kepada manusia itu sendiri, individu, jenis kelamin, penghasilan, agama, pendidikan ya. Jadi para pengamat ini percaya bahwa variabel-variabel demografis seperti usia, penghasilan, pendidikan, kelas sosial dan generasi terkait erat dengan keinginan dan preferensi masyarakat terhadap suatu produk. Sebagai contoh, bayi membutuhkan popok, susu bayi, pakaian bayi. Anak itu dari usia sahabat tutor ya. Anak sekolah juga butuh buku tulis, pelajaran, seragam. Nah, lalu wanita justru mereka butuh yang namanya kosmetik, salon perawatan, majalah wanita. Terus mahasiswa, di pendidikan sahabat tutor, misalnya dari mahasiswa yaitu membutuhkan buku teks, jurnal-jurnal ilmiah, bahkan tempat kos. Nah, ini merupakan adalah contoh dari segmentasi untuk demografis, sahabat tutor ya. Biasanya, kalau kita lihat sahabat tutor, dari segi usia, biasanya penduduk digolongkan menurut usia anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua. Nah, ini kita bisa kelihatan sahabat tutor. Misalnya jual popok lansia, tidak mungkin kita jual sama anak-anak. Ini beda segmennya. Lalu kita bicara tentang bagaimana melihat gender. Gender itu kita bisa lihat dari laki-laki dan perempuan ya, seperti jual makeup ya untuk perempuan ya, salon perempuan ya itu kita sesuaikan. Terus lagi penghasilan, penghasilan ini sudah jelas sahabat tutor ya. Penghasilan itu tergantung dari pendapatan ataupun dari usaha individu itu sendiri. Ini kita bisa lihat. Tentunya kita jual barang-barang mewah ya didasarkan dari orang-orang kelas atas yang punya penghasilan tinggi. Lalu kita bicara tentang bagaimana kita melihat family life circle atau daur hidup keluarga. Dalam segmentasi berdasarkan variabel daur hidup keluarga atau family life circle,
Masyarakat dikelompokkan menurut tahapan yang dicapai seseorang dalam life cycle itu atau berulang daur hidup keluarga, misalnya dari tahap bujangan, ya, atau single, dari baru menikah, tapi belum mempunyai anak, terus sudah punya anak, di bapak ibu yang baru, terus menikah punya anak yang berusia remaja, terus punya anak yang sudah mandiri, bahkan yang masuk usia pensiun. Nah, ini adalah daur ulang atau daur hidup keluarga atau family circle. Setiap kelompok pada masing-masing tahap dalam daur hidup tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Anda dapat melakukan segmentasi berdasarkan daur hidup keluarga dengan memperhatikan kebutuhan masing-masing segmen tersebut. Contoh dengan variabel-variabel lain seperti gaya hidupnya, ya sahabat tutor, kelas sosial, pendapatan, dan sebagainya. Ya, misalnya kelompok bujangan itu cenderung menghasilkan sebagian besar penghasilan itu bersenang-senang. Tak pelak mereka lah yang memenuhi tempat-tempat hiburan. Ya, jadi kita buat tempat hiburan tuh biasanya tuh orang-orang ya anak-anak muda sahabat tutor ya. Nah, bagi kelompok keluarga muda yang baru menikah cenderung menghabiskan sebagian penghasilannya untuk menyewa rumah kontrakan, membeli perabotan rumah tangga, dan sebagainya. Sementara bagi keluarga yang punya anak sekolah, tentu menghabiskan dananya atau penghasilan untuk pendidikan anaknya. Kemudian begitu juga dengan kelompok pensiun, mereka menghabiskan uang mereka atau pendapatan mereka untuk memelihara kesehatan mereka. Lanjut kita bicara tentang segmentasi pekerjaan. Bagaimana sahabat tutor? Kita lanjut ya, bagaimana kita bisa melihat segmentasi dari pekerjaan ya. Jadi contoh ini adalah kita kelompokkan pekerjaan ini sebagai konsumen yang punya pekerjaan tertentu. Umumnya membutuhkan produk-produk tertentu yang berbeda dengan jenis pekerjaan lainnya. Contoh seperti dokter ya tentu tuh stetoskop ya, butuh jarum suntik. Sementara seperti orang keuangan butuh kalkulator, komputer ya, untuk menghitung ya. Kemudian seperti fotografer, itu dia butuh kamera. Dari segi pendidikan lagi sahabat pendidikan ini juga sangat penting sahabat tutor, kita bisa lihat bahwasanya anak SMP dan anak sarjana atau anak kuliah mahasiswa maupun siswa itu berbeda kebutuhannya ya. Untuk lulusan sarjana saja tentu membutuhkan jenis bacaan yang agak berbobot. Sementara untuk anak SMP itu biasanya mereka cari komik ya ataupun hiburan-hiburan majalah-majalah hiburan. Kemudian dari segi agama juga sahabat tutor itu juga membedakan misal kita jual Al-Quran ya tentu di tempat masyarakat muslim ya kalau kita jual misalnya buku kitab-kitab ya tempat masyarakat yang non muslim ya atau jual-jual seperti tasbih ya sahabat tutor itu kita sesuaikan dengan penduduk agama dari tempat itu. Kemudian dari suku ya, suku sahabat dokter juga luar biasa. Masyarakat Indonesia ini sangat bineka tunggal ika, sangat majemuk sekali. Banyak sekali suku yang ada di masyarakat kita. Biasanya suku ini lebih bagaimana makanan ya, kulinernya yang berbeda-beda, cara hidup mereka berbeda-beda. Tapi ada sesuatu yang sama bahwasanya mereka itu menginginkan sesuatu yang baik ya, yang baik, yang sehat, misalnya untuk makan yang sehat. Kemudian kita bicara dengan segmentasi generasi atau kohor ya. Mungkin kita agak tidak familiar sahabat tutor dengan istilah kata kohor. Kohor ini biasanya disebut ilmu kependudukan. Ya, ini mendefinisikan suatu generasi misalnya kohor 45 berarti generasi yang dilahirkan pada tahun 45. Kalau sekarang kita kolom um, kaum milenial, generasi Z, nah, seperti itu seperti itu. Jadi ini yang dimaksud segmentasi kohor. Misalnya generasi Z itu umur dari belasan tahun sampai 25 tahun, 20 tahun, terus 20 tahun sampai 35 tahun itu adalah 40 tahun itu adalah generasi milenial, mungkin 40 tahun ke atas itu disebut dengan segmentasi generasi atau kohort. Lalu kita lihat dari segmentasi psikografi. Segmentasi psikografi ini membahas tentang bagaimana karakteristik geografi dan ataupun demografi. Namun ada kala pengelompokannya
Berdasarkan geografi dan demografi tidak cukup. Kelompok konsumen mempunyai karakteristik geografi dan demografi yang sama. Ternyata mempunyai keinginan atau gaya hidup yang berbeda-beda. Eksekutif muda contoh, yang sama-sama tinggal di Jakarta mempunyai banyak variasi dalam mengisi waktu luangnya. Ada yang suka nongkrong di kafe, ada yang suka berkumpul dengan keluarga, ada yang suka yang keluar kota bersama teman-temannya. Oleh karena itu, segmentasi berdasarkan variabel geografis dan demografis saja tidak cukup. Kita memerlukan segmentasi yang lebih tajam lagi, lebih mendalam lagi, itu psikografis, di mana pengelompokan masyarakat ini berdasarkan gaya hidup mereka, lifestyle mereka, ya. Untuk lifestyle mereka ini berbeda-beda. Contoh misalnya ada yang suka hura-hura, kelompok yang senang hura-hura, ada kelompok yang hedonis, yang aktivitasnya kedar kenikmatan hidup, ada yang anak rumahan, ada yang anak sportif, yang suka olahraga, ada yang tipe kebanyakan itu kelompok yang umum, yang mana mereka sangat berhati-hati dalam berperilaku, kurang berani dalam menjadi inisiator. Terus juga ada tipe untuk orang lainnya itu di mana kelompok ini peka terhadap kebutuhan orang lain, berjiwa sosial, suka melakukan kegiatan-kegiatan bermanfaat sebagai sesama manusia dan lebih mengutamakan kebersamaan dalam keluarga. Ini dari psikografis. Kemudian dari segmentasi perilaku. Dalam segmentasi perilaku, konsumen dapat dibagi dalam beberapa kelompok sebetulnya berdasarkan pengetahuannya, sikapnya, pemakaian ataupun respon mereka terhadap produk, ya. Jadi dalam hal ini pemasar meyakini bahwa variabel-variabel perilaku seperti manfaat, kejadian, status pemakai, tingkat pemakaian, tingkat kesetiaan merupakan variabel yang baik dalam membentuk segmen pasar. Untuk memahami penggunaan variabel manfaat, kejadian, status pemakai, dan tingkat pemakaian dan tingkat kesetiaan, berikut adalah contoh-contoh pemanfaatan variabel mengenai perilaku, yaitu segmentasi berdasarkan manfaat yang diperoleh konsumen ataupun benefit yang mereka dapatkan. Misalnya kita akan memasarkan pasta gigi. Dalam hal ini mungkin ada beberapa kelompok yang berbeda-beda. Pertama, kelompok yang ingin giginya lebih putih, ingin mencegah kerusakan gigi, ataupun ingin uh, apa namanya membunuh kuman. Nah, ini segmentasi akan apa manfaat yang mereka dapatkan. Terus segmentasi berdasarkan kejadian. Jadi kelompok ini misalnya itu kejadian kematian, ya. Terus konsumen yang membutuhkan jasa pemakaman atau batu nisan, karangan bunga, seperti ulang tahun, terus konsumen membutuhkan kado ulang tahun dan macam. Terus status pemakai. Ya, status pemakai ini contoh sahabat tutor seperti Palang Merah Indonesia tidak dapat hanya mengandalkan donor tetap. Jadi kita butuh pendonor-pendonor, ya, satu pemakai, yaitu kita membutuhkan donor darah dari si pemilik atau dari manusia itu sendiri, dari individu itu sendiri. Kemudian segmentasi berdasarkan pemakaian produk, yaitu beberapa produk dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat pemakaian konsumen. Sebagai konsumen dikelompokkan dalam kategori pemakai berat, pemakai sedang, pemakai ringan, dan pemakai non-user. Seperti perokok, ya, ada perokok berat, perokok sedang, dan perokok yang kategorinya kadang-kadang dia merokok, kadang enggak. Ini bisa kita lihat dari segmennya. Terus segmentasi berdasarkan tingkat kesetiaan atau loyalitas. Masyarakat konsumen dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat kesetiaannya terhadap suatu produk. Misalnya ada 5 produk A, B, C, D, merek sampo, sahabat tutor. Ada petugas yang setia selalu murid produk A terus. Ada yang setianya terbagi, itu kada A, terus dia ganti B, B selang-seling. Terus ada yang berpindah-pindah A dulu, terus B, B, B lagi, atau suka berganti-ganti, ya. Nah, ini ada dari loyalitas. Nah, segmentasi berdasarkan tingkat kesetiaan ini perlu dipahami oleh para pemasar, di mana produk yang ditawarkan sering mendapat gangguan oleh pendatang baru yang seringkali menawarkan berbagai program promosi menarik seperti pemberian hadiah, kupon, diskon, dan sebagainya. Jadi, kenapa konsumen itu suka berpindah-pindah, ya? Mungkin ada sedikit pengaruh, ya, dari pemberian dia, dari harga yang lebih murah, ada diskon, dan sebagainya. Konsumen yang sangat setia adalah konsumen yang tidak terpengaruh oleh item-item tadi, sahabat saudara, oleh gangguan-gangguan tadi seperti diskon, hadiah maupun kupon. Mereka sangat setia dengan produk itu dan mereka yakin akan
manfaat dari produk tersebut. Nah, bicara manfaat, kita bicara bagaimana manfaat dari segmentasi ya. Ada beberapa manfaat dari segmentasi. Yang pertama itu eh, mendesain produk yang lebih tepat bagi kebutuhan pasar. Jadi dengan adanya segmentasi pasar, maka pemasar lebih memahami karakteristik pasar yang akan dibidik. Karena memahami karakteristik mereka secara lebih baik, maka pemasar dapat merancang produk yang lebih tepat sesuai keinginan konsumen. Lalu melayani pasar dengan lebih baik. Jika kita mengetahui secara persis apa yang menjadi kebutuhan pasar, maka kita dapat memberi pelayanan secara lebih baik daripada jika kita tidak begitu mengenal karakteristik mereka. Kemudian yang terakhir kita merancang strategi komunikasi yang lebih baik karena kita mengetahui secara persis karakteristik pasar sasaran kita itu membutuhkan pelayanan, membutuhkan bagaimana kita bisa berkomunikasi yang informatif kepada pelanggan sehingga pelanggan tidak uh, misunderstanding ya, tidak miskomunikasi sehingga uh, apa yang kita sampaikan sebagai pemasar kepada konsumen itu tercapai. Apa itu tujuan dari produk kita, apa itu manfaat dari produk kita, dan bagaimana produk kita ini bekerja di dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Baiklah sahabat tutor, demikian eh, pembahasan kita mengenai segmentasi pemasaran. Jika ada pertanyaan, sahabat tutor silakan menulis pesan di aplikasi learning mengenai tentang segmentasi pasar, bahwasanya segmentasi pasar ini sangat penting sekali, sangat riskan sekali, juga sangat strategis sekali karena pemasaran merupakan uang masuknya perusahaan. Karena pemasaran merupakan pendapatan dan penjualannya perusahaan. Dan karena pemasaran kita bisa tahu untung atau ruginya sebuah perusahaan. Jadi maka di dalam memasarkan suatu produk ataupun di dalam memetakan atau memilih target pasar kita butuh yang namanya riset. Riset dulu sebelum sahabat tutor melakukan pemasaran, sebelum sahabat tutor meluncing sebuah produk, sehingga ketika sahabat tutor meluncing sebuah produk, sahabat tutor bisa tahu apa target pasar. Itu yang pertama. Yang kedua, di mana tempat target pasar sahabat tutor itu berkumpul. Yang ketiga, bagaimana produk sahabat tutor ini bisa bersaing dengan produk lain jika ada kompetitornya. Yang keempat, bagaimana cara kerja produk sahabat tutor. Dan yang kelima, carilah tempat yang strategis di dalam pemasaran kita. Oke, demikianlah pertemuan ketujuh kita kali ini mengenai segmentasi pasar. Saya akhiri dengan bacaan adalah Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be smart and be creative. Sampai ketemu lagi sahabat tutor di pekan depan.